liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, begitu banyak nikmat-nikmat yang kita terima. Kehadiran kita pagi ini juga nikmat dari Allah. Kita duduk dengan kesehatan, kekuatan yang Allah berikan juga nikmat. Dan juga kita bersyukur atas nikmat rezeki sebagai pegawai negeri sipil yang juga memiliki jabatan dan sebagainya, juga rezeki dari Allah. Dan ini semuanya patut kita syukuri agar kita mendapatkan kebaikan, yaitu bertambahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk wirid dengan topik sifat ar-Rasul. Sebelumnya kita membahas makanah ar-Rasul. Sebelumnya lagi ta'rif ar-Rasul dalam paket Ma'rifatul Rasul. Dan tentu sebelumnya lagi paket Manasyadatain, paket Ma'rifatullah sudah kita selesaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak Ibu yang saya hormati, pembicaraan kita tentang sifat ar-Rasul tentu selain menjadikan ilmu buat kita, pengetahuan tentang sifat Rasul buat kita, tapi yang penting menjadikan tahu ilmu pengetahuan tentang Rasul tersebut menjadi keimanan kita kepada Allah, bertambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, bertambah. Jadi Bapak Ibu, hadirnya Rasul, mungkin kita saat ini berpikir tidak penting hadirnya Rasul, karena kita tidak merasakan secara fisik hadirnya Rasul. Dan di zaman kita saat itu sudah tidak ada lagi Rasul. Tapi Bapak Ibu, hadirnya Rasul walaupun secara fisik tidak bersama kita, tapi kehadiran beliau sampai hari kiamat ada bersama kita melalui sabda-sabdanya yang dituangkan dalam hadis, perilaku-perilakunya yang dituangkan dalam sirah, sejarah, pendapat-pendapatnya yang dituangkan dalam ungkapan fatwa para ulama, para fuqaha yang tertuang dalam mazhab yang ada,
bersama kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus menyikapi bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad hadir bersama kita. Ini poin pertama. Kalau kita tidak punya pikiran seperti itu, percuma kita duduk di sini membahas ma'rifatul Rasul. Percuma kita bicara ta'rifur Rasul, makana ar-Rasul, sifat ar-Rasul, macam-macam. Nanti kita akan teruskan. Jadi Bapak Ibu, Rasul itu ada. Coba saya sering memberikan nasihat pernikahan. Itu kadang-kadang nak daru dengan mulai. Menikah itu karena apa? Ambo ala cukup umur, ambo sudah balik, ambo ala dapat jodoh. Betul tidak salah. Yang agak bagus ini sunnah Nabi, tapi tidak ada yang menyebut saya sudah siap menikah. Umur cukup belum tentu siap, jodoh ada belum tentu siap. Maka itu kepada kita dalam hadis Nabi tentang menikah itu kesiapan yang ditanya, yang diukur. Kalau fisik otomatis siap, secara biologis siap, balik pun sudah siap secara biologis. Tapi mental, pengetahuan tentang bagaimana pernikahan, saya belum yakin siap. Ditanya lagi, tahu nggak tugas suami, tahu nggak tugas istri? Nggak tahu. Jangan-jangan Bapak Ibu yang hadir di sini sudah menikah 30 tahun, kalau sadarnya nggak tahu juga. Wah, gawat. Sudah 30 tahun nggak tahu apa tugas suami, apa tugas istri. Doanya apa? Wah, gawat lagi. Nggak tahu, nggak pakai doa. Kalau mau dites boleh, saya tunggu di luar, nanti selesai saya minta apa doanya. Malam-malam kalau ketemu istri, boleh Pak. Iya, enggak ada doa. Jadi adik sabri, adinda sayang, udahku sayang, ibu sabri. Nah, ini semuanya ada contohnya pada Nabi. Jadi Rasulullah SAW hadir bersama kita. Hadir. Pernikahan, rumah tangga, bagaimana suami, bagaimana istri, Rasulullah SAW mencontohkan sampai kecil-kecil. Rasulullah memanggil Aisyah, ya Umairah. Apa contoh itu maksudnya? Bukan dipanggil nama Aisyah, dipanggil kesayangan. Makanya saya juga memberikan apresiasi kalau Bapak Ibu memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Jangan dipanggil nama-nama ejekan. Ditampai awak itu kan banyak nama ejekan. Satu si Upi, Upi mah Upi hitam, Upi mah Upi endek, Upi mah Upi lasuang, Upi mah Upi bijak. Lakinya timbul di rumah, itu sapinya. Ini nggak mencontoh Nabi. Ya Umairah, manggil Aisyah dengan panggil kesayangan. Nah, kita juga ada manggil, oh sayang pada istrinya, boleh enggak? Yang apanya yang peyang itu bahasa Jawanya kurus gitu kan. Ini mencontohkan hadir Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai berpikir Rasul itu tidak ada. Lalu sehari-hari sholat subuh kata Rasulullah.
Kama seperti hanya ra'aitumuni usolli, kamu melihat aku sholat. Bapak Ibu melihat gak Nabi sholat? Gak lihat, tapi contohnya ada. Hidup Nabi bersama kita, sholat dari mulai takbir sampai salam, ikut Nabi. Makanya ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsiran. Hadir Nabi jadi contoh teladan buat kita. Kerja harus sungguh-sungguh, Nabi mencontohkan. Nah, Bapak Ibu, poin pertama, mari kita jadikan Nabi sebagai contoh yang hidup bersama kita. Untuk menguatkan itu, karena begini, ada juga di antara kita mengatakan begini, tidak mungkin Pak, kami mencontoh Nabi. Nabi itu Rasul, betul. Nabi itu tidak ada salah, betul. Nabi itu dipelihara oleh Allah, betul. Batu saja, itu Pak. Ya tentu beda di awal Pak. Iya beda. Jadi Pak, tentu tidak bisa menuri Nabi. Ah, itu kesimpulannya salah. Kalau begitu kesimpulan, buat apa Rasul hadir? Diutus oleh Allah hadir, buat apa? Kalau memang tidak bisa dicontoh, kalau memang tidak bisa ditiru. Betul Nabi itu Rasul, betul Nabi itu dipelihara, betul Nabi itu tidak salah, betul Nabi itu punya mukjizat, tapi bukan menjadi alasan tidak ikut. Jadi Bapak Ibu harus bisa kita ikuti. Ya tentu ada hal-hal yang tidak bisa diikuti, ya seperti mukjizat yang tak bisa. Tapi seluruh perilakunya bisa kita ikuti. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan bahwa saya Rasul Muhammad manusia seperti kamu, seperti kita. Kemudian dalam surat yang lain, surat 25, wa qulu ma li hadzal rasuli yaqul ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul pergi ke pasar juga makan dan seterusnya, makan minum seperti manusia, juga pergi ke pasar. Mana ke pasar? Manggalek. Mana ke pasar? Beranjo. Berarti manusia seperti kita. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mislukum. Surat 14 ayat 11. Manusia. Jadi Bapak Ibu, Rasul manusia, punya istri, punya anak, punya cucu. Sebagai manusia hidup, berdagang, manggalek. Sebagai manusia sakit, Rasulullah SAW meninggalnya sakit. Rasul ketika parah, giginya patah, lupu-lupu. Ketika manggalek ada untung, ada perlu rugi, manusia. Sedih ada ketika Tahun ke-10 kenabian, Rasulullah sedih. Khadijah meninggal, Hamzah meninggal, kemudian Abu Thalib, bapaknya Ali, meninggal. Sedih, manusia. Bapak Ibu, jadi tidak ada alasan, kita pun manusia. Oke. Nah, walaupun demikian, karena Rasul adalah manusia, saya sudah sebutkan beberapa contoh di sini, beda dengan Rasul-Rasul lainnya. Walaupun Rasul lainnya juga manusia,
Tapi tidak ada perintah dalam Al-Quran dengan sebutan uswatun hasanah atau memberikan contoh untuk diikuti dan sebagainya. Dalam perilaku tidak ada. Ya karena susah. Nabi Isa nggak punya bapak, lahir, gimana caranya? Nabi Isa alaihissalam nggak ada istri, letalawa, tidak berumah, tidak beristri, nggak mungkin. Rasul malah mensunahkan, an-nikah sunnati. Nabi Isa enggak. Wah, apalagi Nabi Daud, Nabi Sulaiman, keperkasaannya nggak bisa kita ikut. Nabi Musa, wah banyaklah. Nabi Muhammad SAW, seluruh perilakunya yang bersifat kemanusiaan bisa kita ikuti. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, ikuti keluarganya gimana, cara bekerjanya, akhlaknya santun, memaafkan, raufur rahim, hafizul alim, qawiyul amin, asyida'u al-kufar, arhama'u bainahum. Oh banyak kata-kata. Lintalahu bil hikmah, bil marhamah, bil hasanah. Kata-kata beliau. Coba Bapak Ibu mulai dari sekarang. Satu persatu. Marah-marah nggak boleh. Rasulullah menasihati sahabatnya ketika ditanya, ya Rasulullah, ausini la taghdab, tidak boleh cepat marah. Perilaku ini Bapak Ibu bisa kita ikuti. Akibatnya kebaikan, akibatnya positif buat kita. Apalagi juga ke orang lain, positif juga ke keluarga, positif juga ke masyarakat. Jadi Bapak Ibu, itu ya. Yang pertama, Rasul sebagai manusia. Yang kedua, al-ismah. Rasul ini terpelihara dari kesalahan. Memang betul manusia Rasulullah, tapi sebagai manusia memang ada kesalahan. Tapi karena Rasul manusia Rasul yang harus dipercaya, yang diikuti perilakunya, maka harus bebas dari salah. Nah kalau salah, Rasul di mana kita mengikuti? Tentu ikuti yang salah juga. Jadi ini kelebihan yang tidak bisa kita tiru. Bahwasanya Nabi adalah ismah, terpelihara dari kesalahan. Dalam surat 5 ayat 67 dalam tengah-tengah ayatnya, wallahu ya'simuka minan nas, sampai akhir ayat. Ya, jadi kalau ada yang menjadikan dalil karena nggak salah, akhirnya kita nggak bisa ikuti, bukan itu maksudnya. Karena Rasulullah itu wajib ditaati, wajib diikuti, wajib diimani, maka seluruhnya itu harus benar, betul, tidak boleh salah. Sehingga yang kita taati, yang kita ikuti, kita patuhi benar, tidak salah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi itu as-sidq, benar. Wallahi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Surat 39 ayat 33. Sidik benar. Coba kalau nggak benar. Walaupun dalam meyakini perilaku Nabi dan perkataan Nabi itu benar, kadang-kadang kita bimbang untuk membenarkan Nabi. Kadang-kadang nggak percaya, betul nggak sih? Tapi ditegaskan Nabi itu benar.
Waladhi ja'a bisidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Banyak lagi dalil-dalil lain yang menyebutkan Nabi itu sidik, benar. Walaupun kadang-kadang kita dengan akal kita, ini kayaknya nggak betul nih, nggak percaya ini, nggak logis, nggak rasional, nggak masuk akal, tidak realistis. Sebutkan kata-kata sejenis untuk kita menyebut Nabi itu nggak betul yang dikerjakan atau nggak benar. Tapi itu hilang semuanya dengan menyatakan benar Nabi. Kalau ada perilaku Nabi, perkataan Nabi yang kita analisa dengan otak kita nilai dengan otak kita, enggak masuk akal, enggak logis, enggak rasional, enggak realistis, yang salah bukan pada Nabi, tapi kita yang belum nyambung, otak kita belum nyampe, ilmu kita belum nyampe. Allah telah menciptakan alam ini lengkap sempurna. Allah menciptakan manusia lengkap dengan otaknya. Tapi otak manusia itu kita semua di sini mungkin baru 2% yang dipakai. Bahkan ada yang kurang lagi dari 2%. Masih lebih 90% lebih otak kita ini belum digunakan untuk menganalisa ciptaan Allah yang ada di alam, yang ada di Quran, baik namanya ketentuan sunnatullah kauniyah atau sunnatullah qauliyah, belum kita pelajari. Tapi Al-Quran sudah lengkap sampai hari kiamat. Quran lengkap, cuman kita belum bisa melogikkannya, merasionalkan dengan otak kita, karena otak kita terbatas, ilmunya belum nyampe. Jadi apa yang dilakukan Nabi benar sidik, walaupun dia masuk akal. Contoh tadi qori kita membacakan surat 17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallah. Enggak percaya Nabi itu pergi Isra dan pergi Mi'raj, nggak percaya. 15 abad yang lalu Bapak Ibu tidak ada pesawat terbang, belum nyampe ilmunya buat pesawat terbang. Tidak ada mobil, belum nyampe ilmunya membuat mobil. Motor tidak ada, sepeda tidak ada. Apa kendaraan pada waktu 15 abad yang lalu? Kuda dan unta. Ketika Nabi menyampaikan pesan, saya tadi malam semalaman pergi ke Palestina dari Mekah, yaitu Baitul Maqdis, dan kemudian Mi'raj ketemu Allah. Otak mah kata orang kafir Quraisy. Oh mazlum mana nampak sempurna gilo Nabi, kata orang kafir Quraisy. Gilo teman. Kenapa orang kafir Quraisy dan sahabat pun juga ragu juga? Ini kabar dua. Coba Bapak bayangkan 15 abad yang lalu, nggak ada pesawat terbang, nggak ada mobil, nggak ada apa-apa. Yang kalau naik unta aja tuh sampai 3 bulan, naik kuda bisa 2 bulan. Nabi berjalan semalam dari Isya ke subuh. Coba Bapak Ibu, dulu kata Nabi, saya berpulang nih dari Baitul Maqdis. Loh, kan kamu Isa masih di sini, kok udah balik lagi? Iya betul.
Coba gimana cara mikirnya? Orang yang tidak beriman kepada Nabi dan tidak menjadikan Nabi sidik benar, pasti kata mereka bohong Nabi, salah Nabi. Kenapa dinyatakan bohong dan salah? Karena ilmunya belum nyampe. Padahal Allah telah memberikan ilmu sempurna di alam ini, lengkap. Kita belum nyampe ilmunya. Apakah mungkin peristiwa alam yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW, kita karena diberitahu Nabi itu sidik, Nabi itu benar, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, maka udahlah, aku iman kepada engkau ya Rasul. Mau engkau bilang apapun oke, nggak benar, oke benar semuanya, dah. Dan pasti benar, tidak salah, pasti benar. Yang dilakukan Nabi pasti benar. Dah Bapak Ibu, coba setelah Nabi wafat, perjalanan dari zaman ke zaman, ada manusia namanya Albert Einstein, dia cerita tentang kecepatan cahaya. Ada Newton, dia cerita tentang gravitasi. Apel jatuh, sunatullah. Dilihat-lihat, dipikir-pikir, oh kenapa nggak terbang ke atas, kenapa turun ke bawah, dibuat teori. Newton, F sama dengan M kali A, ada gravitasi. Archimedes, dia lihat kok di kolam air, kemudian dia masuk ke bejana, kok bejana airnya keluar, oh berarti berat manusia masuk ke air sesuai dengan bejana itu yang kemudian melimpah keluar airnya karena sesuai dengan jumlah beratnya manusia. Muncul teori Archimedes, berat jenis segala macam. Besi bisa mengapung di air, besi bisa terbang di udara. Kenapa? Karena kecepatanlah yang membuat besi itu menjadi bisa terbang di udara dan mengapung di laut dan seterusnya. Ilmu pengetahuan yang namanya sunnatullah, sebetulnya bukan ilmu pengetahuan alam, yang betul ilmu Allah. Dalam surat 18 ayat 10 saya ingin mencontohkan, yang qulu kana bahru midada kalimati rabbi wal jina bimislihi madada. Ilmu Allah itu dituliskan dengan tinta berupa lautan yang ada, habis lautan jadi tinta menulis ilmu Allah, ditambah lagi lautan yang serupa, belum habis juga ilmu Allah. Jadi otak kita ini belum memakai untuk menganalisa ilmu Allah yang ada di alam ini, belum. Tapi peristiwa Isra Mi'raj Nabi sudah peristiwa yang melampaui zaman kita. Ada itu namanya buruk. Buruk itu apa? Orang-orang zaman Nabi menjelaskan dalam Israeliat, cerita yang tidak betul, pakai sayap lah, seperti burung lah, tidak betul. Bagaimana burung bisa menembus kecepatan cahaya, rontok semuanya, hancur lebur? Gak mungkin. Buruk. Apa itu buruk? Silakanlah para pakar ilmu pengetahuan menjelaskannya. Bisa tembus lalu cepat cahaya. Oke Bapak Ibu, ada cerita time tunnel di TV. Itu juga kita bisa maju ke depan. Mi'raj Nabi. Kita saat ini Bapak Ibu belum masuk akal juga Mi'raj yang Nabi. Coba kalau Isra udah hafal semua bisa, betul Pak. Naik pesawat aja bolak balik dari Mekah, Masjidil Haram sampai ke Palestina Baitul Maqdis bisa Pak, bolak balik. Percaya Nabi Isra. Sekarang, apalagi dengan Concorde bisa Pak, dengan jet bisa Pak, cepat bolak balik. Sekarang 5 abad yang lalu kan kita belum nyambung otak kita. Seperti hanya saat ini kita belum nyambung otak kita untuk menjelaskan bagaimana Mi'rajnya Nabi.
Coba kalian tuduh. Berapa jumlah kilometer? Wah, nggak hitung, susah ngitungnya. Mungkin pakai angka pun nggak ada jumlah angka yang ada selama ini kita hidup di dunia tentang jaraknya. Bapak Ibu tahu berapa jumlah planet di ruang angkasa? Satu di antaranya bumi, bulan, matahari, Mars, Pluto, Jupiter, dan sebagainya yang baru kita lihat secara fisik melalui alat itu baru 9. Baru 9 planet yang bisa kita lihat. Bukan kita datangi, baru kita lihat. Kalau malam itu ada bintang, itu cahaya, bukan bintang sebenarnya. Saya pergi ke Jepang, ke Tokyo, pergi ke museum terbesar, museum angkasa. Terkaget saya, disebutkan 10 miliar lebih jumlah planet di ruang angkasa. 10 miliar Bapak Ibu. Coba bayangkan, satu di antaranya bumi. Ini punya Allah semuanya. Jadi kalau mau mencontohkan secara fisik, baik ke tepi laut ada pasir yang begitu banyak, itu mungkin nggak cukup 1 miliar kali. Kalau nggak percaya, hitungannya sendiri. Ya, kalau saya nggak bisa ngitung sih. Ambil satu pasir, nah itulah bumi. Jadi Allah itu sudah melengkapi semuanya. Di alam ini cuma ilmu kita belum nyampe. Challenger udah bangga orang Amerika, meledak, nggak jadi lagi, buat lagi yang baru, muncul lagi teknologi. Dia pelajari. Siapa yang dipelajari? Ilmunya Allah yang ada di alam. Buruk sudah ada kendaraannya. Untuk menjadikan buruk kendaraan yang bisa kita pakai juga nanti melanglang buana di angkasa. Yang mungkin nanti 1 abad ke depan bisa bertemu ke langit 7 segala macam. Bertemu dengan nabi-nabi dan rasul-rasul di Mi'raj. Bahkan Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Padahal surga dan neraka belum ada Bapak Ibu, karena belum kiamat. Tapi sudah melampaui zaman ke depan dengan kecepatan waktu yang digunakan. Ini ilmu juga, udah ada nih neraka, nih surga. Untuk kita iman bahwa ada kampung akhirat setelah kehidupan dunia. Maka di dunia ini jangan buat jahat, jangan buat makar, jangan buat fitnah, jangan buat jelekin orang, jangan rusak orang, dan macam-macam, membohongi, menjahati. Semua dibalas nanti. Dunia dibalas, akhirat juga dibalas. Nah Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan perilaku Nabi Mi'raj dan Isra itu benar. Udahlah, gak usah diskusi benar salah, imannya aja udah beres. Oh nggak bisa, Islam itu rasional, betul Islam rasional, tapi rasionalnya belum nyambung di kita. Ada dengan kekuatan fulu ila bisultan, tembus langit kata Allah, tapi dengan kekuatan, dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan teknologi. Jadi Bapak Ibu, sidik benar apa yang dilakukan oleh Nabi, apapun. Kadang-kadang manusia kan mikirnya ya kita semua. Kalau Nabi kan jauh ke depan dan dibimbing oleh Allah. Misalnya ketika sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah bersama sahabat dari Madinah mencoba untuk pergi umroh, dan Rasul pun sudah rindu dengan kampung halaman. Waktu itu jumlah Nabi dan para sahabat pengikutnya banyak jumlahnya. Kalaupun ada perlawanan dari orang kafir Mekah, rasanya bisa dilawan. Pergilah Nabi, keluarganya, para sahabatnya. Ini satu contoh. Singkat cerita, orang kafir Quraisy melarang di Mekah, nggak boleh masuk. Nabi kemudian menerima larangan itu. Dibuat perjanjian, menerima pula perjanjian itu. Sampai Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, bertanya, hal anta Rasulullah?
apakah engkau ini betul-betul Rasul nih Muhammad? Begitu pertanyaannya, manusiawi. Sahabat-sahabat lain protes dengan kebijakan Nabi. Pada sahabat dijamin masuk surga. Asabiqunal awalun. Tetap aja manusia nanya. Tapi tetap Nabi yang paling benar. Akhirnya istri Nabi, saya lupa yang mana pada waktu itu, ya Rasulullah, kalau nggak mau dengerin engkau kerjakan aja yang kau berikan. Betul, Rasul mengerjakan gunting kuku, gunting rambut menjelang pergi. Ya artinya di situ saja diselesaikan proses hajinya, diikuti oleh yang lain. Ternyata perjanjian Hudaybiyah itu adalah turning point, ya. Turning point ini poin berangkatnya secara besar-besaran berkembangnya dakwah Islam. Dari perjanjian Hudaybiyah itu pula Islam menyebar kemana-mana. Jajaran Syam tercover semuanya, sampai ke Persia, sampai ke Mongolia, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, nyebar semuanya gara-gara perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena Hudaybiyah itu ada perjanjian gencatan senjata. Jadi selama ini diganggu terus sama orang kafir Quraisy dan yang lain-lain. Jadi yang ngelawan, ngerespon bereaksi terhadap gangguan. Tapi karena gencatan senjata, tidak ada perang di situ. Kerja Nabi berdakwah aja kemana-mana dengan para sahabat. Wah, menyebar dakwah kemana-mana. Dan banyak lagi ceritanya, mungkin nanti bisa cerita khusus tentang Hudaybiyah sendiri, ada khusus beberapa poin-poin yang kemudian bisa dijadikan dasar kita meyakini Nabi, bahwa Nabi itu sidik dan benar. Itu Hudaybiyah. Banyak lagi yang sahabat-sahabat Nabi juga mempertanyakan Nabi juga, tapi ujungnya tetap Nabi yang benar. Itu peristiwa manusiawi saja mempertanyakan itu, karena kita juga manusia punya hawa nafsu, manusia juga punya akal, yang kemudian kita semuanya itu menjadi landasan kita bersikap biasa. Tapi ujungnya sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa so'na, dengar tak kerja, selesai. Nabi itu benar, sidik. Jadi Bapak Ibu, yang dikerjakan Nabi sebagai ayah benar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mencontohkan kepada istrinya Khadijah benar, kepada anaknya benar. Bagaimana cara benar, ikuti saja Bapak Ibu. Insya Allah dijamin 100%. Kalau ada 1000% dijamin 1000%. Yang dilakukan Nabi benar semuanya, dan kita ikuti berkah. Sudah pasti selamat dunia akhirat. Kalau kita ngikutin nafsu kita, ngikutin pikiran kita, belum tentu benar. Masih trial and error. Coba-coba salah, belum terbukti. Kalau Nabi Muhammad sudah terbukti benar. Sudah terbukti benar. Tapi ini saya pakai koma sedikit ya. Ini kadang-kadang ada yang salah paham juga tentang poligami. Benar kata Nabi, benar perilaku Nabi, sampai rumah babini celek. Nah ini saya tegaskan, Islam itu prinsipnya adalah monogami. Ya, prinsipnya adalah satu istri, bukan poligami prinsipnya. Buktinya apa? Rasulullah menikah dengan istri pertama Khadijah, sampai kemudian punya anak, sampai Khadijah meninggal. Sekian puluh tahun lamanya, dari Nabi usia 25 tahun sampai usia 40-an, 49 ya, 40 dapat Nabi, 9 tahun, 49 berapa tahun? Hampir 25 tahun. Satu istri Khadijah. Setelah selesai meninggal, Rasul sedih, sampai cerita dalam banyak syirah
Aisyah itu cemburu tuh dengan Khadijah. Padahal Khadijah itu udah meninggal, cemburu. Begitu cinta Nabi dengan istri pertamanya. Nah, peristiwa menikah masna, sulasa, warubah dalam Al-Quran, selain ada ukuran kemampuan, sifatnya situasional dan kondisional. Allah itu maha tahu dengan ciptaannya. Ada manusia yang mempunyai kelebihan libido, ada. Mungkin gak cukup dengan satu istri, ada peluang, tidak ditutup. Tapi ada situasi kondisi yang membuat dia begitu. Istri tidak bisa bergaul, juga bisa. Ada sebab-sebab banyak. Ya mungkin ini juga satu topik sendiri nanti kalau bahas ini. Tapi kalau yang mau juga tak salah, juga terserah masing-masing. Saya tidak melarang. Ya asalkan semuanya mengikuti kaidah apa yang disyaratkan oleh Nabi sendiri dan para ulama. Tapi jangan dijadikan dalil untuk menjadikan sebagai pilihan hidupnya, tapi kemudian ternyata hidupnya tidak seperti Nabi pula kebahagiaan. Baik Bapak Ibu, nah ini saya koma sedikit ya supaya jangan sampai ada pula idenya kemana-mana, pikirannya macam-macam sampai ke rumah itu yang dicontoh. Karena kesimpulan dari Pak Gubernur, ikuti Nabi insya Allah berkah. Nah itu yang diikuti, yang lainnya enggak. Sholat malamnya enggak, puasanya enggak, ya, baca Qur'annya enggak. Itu yang diikuti, itu enggak boleh. Tapi kalau ada yang menjalankan silakan. Karena pribadi seorang kita enggak tahu apa situasi kondisinya yang dialami. Bagus silakan, tidak dilarang. Tapi prinsipnya adalah monogami. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati itu sidik. Nah berikutnya fatonah, cerdas. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Dalam surat 48 ayat 27, surat Muhammad menceritakan tentang Rasul ini, Muhammad ini cerdas. Pemimpin itu Bapak Ibu harus cerdas. Kalau nggak cerdas nggak bisa jadi pemimpin. Bagaimana menguasai masalah, bagaimana mengendalikan masalah, bagaimana mengatur anak buah, bagaimana dia bisa punya visi misi kalau dia bukan cerdas. Memang di antara kita tidak semuanya cerdas. Ya, tidak semuanya cerdas. Itu juga takdir yang mengena kepada kita, itu ada hukum biologinya, ada keturunan dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita siapa yang mau menikah. Ada beberapa selain akidah yang pertama ukuran yang diutamakan, ada bicara keturunan. Kenapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar hukum Mendel, biologi, hukum biologi nggak pernah belajar Nabi Muhammad. Tapi sudah menyebutkan tentang keturunan. Bahkan dalam beberapa sabda Nabi lainnya juga menyebutkan, carilah pasangan yang jauh, yang juga punya keunggulan potensi keturunan. Itu udah menggunakan teori biologi, hukum Mendel. Nah ini ahli-ahli cerdas. Tapi kalau kita nikah dekat, kemungkinan gen yang diturunkan yang resesif dengan resesif ketemu, akhirnya jadi mental retarded atau yang disebut dengan idiot, imbisil, yang mongoloid. Nah, itulah kemungkinan tidak cerdas secara intelektual, under average, di bawah 80 skala Wechsler, di bawah, artinya karena keturunan. Nah kalau Nabi tidak oke, cerdas. Kemudian amanah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah SAW sebagai Nabi amanah. Bapak Ibu, amanah Nabi itu tidak hanya kepada orang mukmin. Amanah Nabi itu tidak hanya kepada keluarganya saja. Amanah Nabi itu tidak kepada orang dekatnya saja. Amanah Nabi itu tidak kepada orang kampungnya saja. Tapi
amanah Nabi kepada semua manusia. Jujur itu kepada semua manusia, baik itu kepada semua manusia, bahkan kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan disuruh baik. Contoh, ketika Rasulullah SAW mau pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, Bapak Ibu kalau cerita tentang hijrah yang menyebabkan Rasulullah pergi dari Mekah, itu situasi kondisinya bukan main di Mekah itu. Dibunuh, diperangi, dicaci, dimaki, difitnah, diboikot, dipenjara, diembargo, dievakuasi, macam-macam, dipenjara, diikat tali dan sebagainya. Semua bentuk jenis kejahatan dan juga penyiksaan lengkap ada di Mekah. Dari mulai Bilal diimpit dengan batu, sahabiah-sahabiah diikat tangan kanan kiri dengan kuda di depan, kanan kiri kakinya pun diikat kiri kanan dengan kuda lagi, disuruh lari kuda, terbelah-belah badannya, ditusuk dari bawah sampai ke kepala dengan pedang, embargo, evakuasi juga. Bapak Ibu, ya, begitulah kondisi orang kafir Quraisy. Tetapi mereka tetap menggelarkan Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Jadi Bapak Ibu, Al-Amin itu orang yang dipercaya. Itu bukan gelar oleh para sahabat orang beriman kepada Nabi Muhammad, bukan. Dari masyarakat. Berarti kan hebat tuh Nabi. Walaupun musuhnya udah kayak begitu, tetap aja amanah. Ngomong benar juga, jujur juga. Nggak boleh jahat juga. Oh, dengan dasar dia menyusul kita menyusul lagi, tidak. Kecuali perang Nabi pun juga, Bapak Ibu, lain dengan perang sekarang. Ngomong dulu, datang ke sebuah kaum kabilah, saya kemari mendakwakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, nggak mau, oke. Saya jelaskan begini-gini, lalu nggak mau juga, nggak mau, oke. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Saya pulang besok ya, kita jam 6 pagi di bukit ini kita perang. Nah begitu, Nabi langsung di depan megang pedang perang. Ini enggak, komandannya ada di markas, di benua lain, pasukannya di benua lain, dia pakai remote. Wah, nggak sportif. Dan perangnya juga main curi-curi cembu apa, curi-curi. Oke, kembali tadi amanah. Ketika begitu situasi Mekah, Rasulullah pergi terpaksa hijrah, dan Allah perintahkan juga dan wajibna amanu wahajaru wajahadu hijrah. Ya Bapak Ibu, hijrah. Dipanggil Ali bin Abi Thalib, ponakannya, ya adiknya, adik sepupu. Hai Ali, saya hijrah, kamu nanti ya kemudian nyusul. Ini barang ini punya si Fulan, nanti kasih ya. Barang ini punya si ini. Jadi Rasul itu jadi tempat bank, deposit, box deposit. Jadi orang kafir Quraisy itu kalau mau pergi kemana-mana mau nitip-nitip barang yang berharga itu kena Muhammad. Coba bayangin. Pada musuhnya percaya, kan lucu ya, tapi itu fakta. Jadi akhlak Nabi itu memang dirasakan oleh semua orang. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mukmin atau lil muslim, tidak, bagi semua yang merasakan. Ya, seperti ISIS itu saya curiga bukan orang Islam itu. Mana ada dibolehkan orang dibunuh-bunuh kayak begitu, kayak binatang. Fa idza qataltum fasilu qitlah, fa idza jabaltum fasilu zibah. Kalau bunuh dengan ihsan, membunuh orang pun dengan ihsan. Ihsan, baik. Oke, ditinggalin amanah. Nah, baru Nabi pergi hijrah. Besok dibagi-bagiin tuh barang-barang orang yang nitipkan Nabi. Bukan diambil, oh ini fa'i, oh ini gonimah. Enggak bisa. Ada saatnya gonimah dan fa'i pada waktu perang. Kondisi itu tidak ada. Baik Bapak Ibu, ini
kita baru sampai ke Al-Amanah, masih ada lagi tabligh, ada i'tizam, ada ala khuluqin azim, ala Quran, uswatun hasanah. Ini pun yang kita akan bahas berikutnya lagi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Terima kasih. Kalau ada yang betul dari Allah, yang salah dari saya, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.